Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Netizen Kepo, kelompok 1, ingin mempersembahkan sebuah video tentang berfilsafat dalam menanggapi tren kekinian. Di sini guys, kami akan memaparkan sedikit materi tentang filsafat. Namun sebelum itu, kami berterima kasih kepada Ibu Aida selaku dosen pengampu filsafat pendidikan karena telah memberikan kesempatan kami untuk memberikan sebuah video tentang filsafat. Nah, sebelum itu kami akan memberikan pemaparan sedikit nih. Nah, kira-kira dari teman-teman semua nih kan udah tahu nih filsafat ini seperti apa. Coba deh, filsafat secara umum itu apa aja kalau boleh tahu? Jadi filsafat itu berasal dari Yunani, yaitu dari kata filosofia yang memiliki arti harfiahnya cinta akan hikmat. Nah, itu adalah ilmu yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi. Misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Seperti itu, Mas. Oke, berarti bisa digaris besarin apa ya? Garis besarnya itu artinya kalau kita berfilsafat tuh kita bisa jawab pertanyaan orang ataupun kita bisa berpendapat seperti itu ya. Nah, setelah itu kita kan udah tahu nih filsafat umum tadi adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada seorang, penalaran, nilai luhur dan sebagainya. Nah, kita juga harus tahu juga nih manfaatnya apa aja. Nah, kalau boleh tahu nih manfaatnya filsafat seperti apa kalau boleh tahu? Manfaat dari filsafat dapat membantu kita untuk memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Filsafat juga dapat membantu kita untuk mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itu. Oke, berarti dengan adanya filsafat itu kan kita bisa tahu nih kan, oh orang itu ketika tampaknya seperti itu tuh tidak sesuai dengan apa yang realitanya gitu ya. Berarti sesuatu itu memang belum jelas. Nah, untuk itu kita pasti akan lebih tahu kalau kita memandang sesuatu dari berbagai sudut pandang. Artinya berfilsafat itu adalah apa ya? Kita dipaksa untuk mempelajari sesuatu dari berbagai sudut pandang, tidak hanya bertumpu pada satu sisi, tapi dari sisi yang lain, sehingga makna yang kita dapatkan itu banyak dari berbagai sisi. Setelah itu, kan tadi manfaatnya sudah nih. Kita lanjut lagi nih, yang satu lagi, yaitu kegunaan filsafat itu seperti apa? Kalau boleh tahu dari masnya? Jadi kegunaan filsafat itu memiliki arti philo yang memiliki arti cinta dan sophia adalah pengetahuan, hikmah serta kebijaksanaan. Secara umum, filsafat dimaknai sebagai tentang kehidupan dan manusia secara kritis. Filsafat ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu, mencari jalan keluar sebuah masalah, dan juga untuk berargumentasi. Oke, bagus sekali. Berarti artinya dengan kita berfilsafat itu, kita bisa memuat sebuah apa ya pemikiran yang kritis lah. Artinya kita nggak harus menerima sesuatu itu dengan wujudnya seperti itu, tapi dengan berfilsafat kita bisa mengembangkan lagi pemikiran-pemikiran entah dari tokoh-tokoh sebelumnya ataupun tokoh-tokoh yang ada kita kembangkan lagi. Nah, selain itu kan kita di sini sudah membahas nih beberapa tentang filsafat teman-teman semua. Nah, kita mungkin setelah ini akan melanjutkan sebuah kasus-kasus terkait masa kini. Kan ada banyak tuh yang yang viral ya. Nah, dan yang viral itu kita coba berfilsafat dari hal-hal berikut. Nanti mungkin kita akan lihat beberapa cuplikan video ya yang viral. Siap. Nah, kayak yang apaan tuh? Apaan tuh? Nah, seperti itu. Oke guys, nanti kita akan coba kita perlihatkan beberapa cuplikan. Nanti kita akan menanggapi dengan cara berfilsafat. Nah, setelah itu baru kita tahu berfilsafat itu ternyata seperti ini. A few moments later. Kami ada beberapa video nih tentang cuplikan-cuplikan yang saat ini lagi ngetren. Kira-kira apa aja? Coba diputerin. Kamu nanya, rambutnya model apa? Udah biar aku kasih tahu ya. Rambut model aku ini model cepmek ya namanya. Bilang aja bang cukur cepmek ya. Nah, gimana tanggapannya? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Tren apaan tuh? Apaan tuh? Nah, kira-kira ini gimana kalau kayak gini nih? Ini tren udah fenomenal banget nih.
Menurutku ini lucu banget sih, soalnya tren kayak gini tuh bisa menimbulkan gaya kekinian gitu. Tapi di sini juga ada problemnya juga sih, menurut aku. Betul juga. Tren ini mudah ditiru untuk anak-anak pada zaman sekarang ini. Tapi ini bisa menjadi salah satu kekhasan budaya lokal kita loh. Iya sih, tapi bayangin deh kalau seandainya satu Indonesia bikin tren kayak gitu. Apa guys, biasalah. Ini kan kekhasan kita, konten baru, patut dihargai. Tapi itu bisa kena copyright nggak sih? Kan kayak itu kayak niruin gayanya itu loh yang film Dilan. Milah. Ya Dilan. Tahu nggak? Tahu ya. Ya, Tapi itu. enggak dong, dia kan pakai gaya khasnya sendiri. Iya, nggak bakalan kena tuh. Dia tuh pakai gaya yang apa dari dalam dirinya udah terpendam tuh. Dia ungkapin ke sosial media. Kalian udah join live-nya belum sih? Coba Kalau deh. tidak mau, mulai. tidak mau. Oh, ikut itu join live-nya pasti lucu loh. Ini kata-katanya, jangan lupa join live-nya ya. Nah itu biasanya di akhiran kan, di akhiran videonya kan. Iya bener banget tuh. Terus intinya kita harus menghargai konten-konten yang ada saat ini. Ya. Ya apapun kontennya kita juga harus menghargai dong. Ini khas dari generasi sekarang. Walau unik kayak apapun, ya itulah hal-hal yang terbaru. Setidaknya konten-konten seperti ini bisa menggugah minat konten kreator selanjutnya. Oh. Lanjut ke video yang kedua. Coba puterin. Anak laki-laki dari mamanya, mama mertua nenek aku sebentar lagi mau pulang kampung ke Padang guys. Dan dia request minta dibikinin daging diolah kayak Bentar. Itu gimana sih? Anak laki-laki mamahnya mama mertua aku. Nenek aku. Gimana sih itu maksudnya? Gimana coba? Oh my god. Aku sendiri bingung. Anak laki mama. Mamahnya mama mertua nenek aku. Jadi mamahnya Mertua. nenek aku. Nah, gue udah itu Yud. biologi Ah, kesini. gimana sih? Susah tuh. Susah beneran. Duitnya dari mertua Ah. neneknya. Gimana itu? Kita buat perhitungannya nggak mungkin lah guys, nggak mungkin. Bingung sih. Pasti ada bingung kan kalian? Kami juga bingung, tapi daripada kita mikirin itu, nah kita lanjutin aja videonya. Kayaknya ini bakal seru deh. gini. Berhubung aku belum pernah bikin daging diolah kayak gini, jadi aku dapat resep dari neneknya, nenek mertua aku. Cara bikinnya, langkah pertama dagingnya kita panggang. Kalau udah, kemudian kita kasih kuning telur. Nah, di sini kuning telurnya bakalan dites kalau masih seger itu. Kuning telurnya buat apa? Dia kan manggang daging, terus dituangin kuning telur di atasnya. Tahu? Biar Toppingnya nggak topping sih? apa itu. Ntar dicampur lagi nggak sih? Kayaknya enggak sih. Tonton dulu dong. Lanjut ya? Iya. Nya bakalan dites kalau masih seger itu kuningnya bisa dicubit. Dan ternyata pas dicubit kuning telurnya ini pecah guys. Yang artinya kuning telurnya udah kurang seger. Oke, berhubung kuning telurnya udah nggak seger, jadi di sini dagingnya bakalan aku cuci terlebih dahulu ya guys. Nah, kalau dagingnya udah bersih, langkah selanjutnya di sini Jadi itu dagingnya kan tadi dikasih kuning telur ya? Iya. Terus dicuci. Iya. Oh my god. Biar Cuci buat apa coba? kuning telurnya. Nah, itu pemborosan uang. Iya betul sih. Nah, jadi gini. Mungkin ya, kita ambil positif thinkingnya aja. Gimana? Kan kalau kita lihat konten masak yang biasa, masak nih biasa, sesuai dengan urutannya itu, kan ada bosan kan. Nah, dia ini mencoba membuat sesuatu yang baru, kreasi baru, yang menarik. Nah, lewat itu tadi kita dibuat jengkel supaya apa? Lebih penasaran lagi. Kayak tadi dari awal mamahnya mertua nenek aku itu udah gak masuk akal, gak logis lagi. Gak mungkin lah orang udah buyut-buyut masih hidup ya, gak mungkin ya. daging lagi. Nah, gak mungkin. Yang kedua lagi Aduh, kuning telur diapain tadi? Dicuci. Dicuci. Astaga. Terus pernah lagi loh yang paling terkenal tuh apa? apa tuh? Coba tebak-tebak. Nggak tahu sih. Salah.
Digoreng apa? Dia pakai alat apa yang paling fenomenal? Corong merah. Corong merah, benar. Ke dalam corong warna merah ya guys. Nah, Resep rahasianya ya. Tersembunyi. Benar. Mungkin di dalam corong merah itu ada kayak bumbu-bumbu. Iya, yang disembunyikan mungkin Mas. Nah, itu mungkin itu yang membuat dia beda dari corong merah. Tapi kami sebenarnya di sini bukan untuk menyudutkan video ini nih. Kita mengapresiasi betapa kreatifnya dia untuk membuat sebuah video. Nah, kira-kira nih dari video tersebut tuh, kalau kayak biasa-biasa aja kan orang nonton langsung bosan kan. Nah, akhirnya dia buat kreasi kayak gitu. Kita pun jadi penasaran gitu, juga agak emosi nonton. Emosi jelas itu Mas. Jelas ya. Ya jelas. Barusan promotor. Emosi banget. Nah, emosi banget kan. Ya udah, berarti kita ambil nilai plusnya aja. Kreativitas yang tak terbatas. Oke. Nah, kesimpulannya teman-teman dari kami berdiskusi ini sebenarnya bukan untuk menyudutkan atau merugikan pihak konten kreator manapun. Hanya saja ini sebuah tugas semata dan kami hanya berpendapat sebagaimana pendapat kami yang kami hadirkan dalam ini berbentuk sebuah filsafat, yaitu diskusi. Ada beberapa tadi yang jadi pro kontra, ada yang beberapa yang setuju, ada beberapa yang langsung wah ini kayak gini. Nah, itulah berfilsafat itu seperti itu. Nggak semuanya orang itu sama pikirannya, tapi disatukan lewat diskusi, kemudian menghasilkan sesuatu yang baru. Dan kami juga sangat mengapresiasi seluruh konten kreator yang unik-unik karena dapat menambah keberagaman bangsa kita. Gitu. Oke, mungkin sekian podcast singkat dari kami yang kami buat ini. Kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita kenalan dulu ya. Malah kenalannya di akhir ya, aneh. Oke, jadi saya di sini Winnie Suanggatoriva sebagai yang membawa acara ini. Kemudian ada rekan saya, Rahmadhani Kurniawan. kemudian Istitia Indriani, dan Raja Solihan. oke, kami katakan sampai Jumpa. Terima kasih. kasih. Oke, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas semua yang menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan kedepannya bisa kami kembangkan lagi menjadi lebih baik. Adapun beberapa kata yang kurang berkenan kami mohon itu adalah keluputan dari diri kami pribadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.